Oke, welcome back kepada rekomendasi mingguan. Kita review IHSG untuk minggu ini ya. Sama kita lihat minggu lalu untuk pergerakannya gimana. Sama kita pantau untuk minggu depan apa sih potensi dari IHSG. Oke, pertama-tama gue mau bilang dulu ini sekarang minggu weekend ini ya. Kita perhatiin kasus COVID yang meningkat. Kita perhatiin COVID case Indonesia. Oke. Nih, ini di sini kalian bisa lihat kasus COVID di Indonesia ya. Ini mulai naik lagi ya. Kalau ini kita bisa gambar secara teknikal sih, tali garis ini lagi uptrend ya. Ya, secara lucu-lucuan teknikal ini sebuah uptrend. Nah, otomatis kita perhatiin bahwa kasus COVID yang meningkat di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Kita lihat di Amerika. Di Amerika sekarang pertandingan NBA bahkan udah ada penonton. Di Eropa juga pertandingan Euro udah ada penonton. Kita perhatiin yang Indonesia aja yang lumayan kacau. Nah, kita belum tahu nih pemerintah nih akan rencana apa. Apakah akan ada lockdown atau PSBB yang diperketat, kita belum tahu. Nah, bahkan kalau sekarang kita perhatiin berita mungkin ada beberapa kantor udah mulai menerapkan WFH ya. Cuma untuk yang kantor-kantor negara kita belum tahu apakah ini bakal sepenuhnya lockdown atau enggak. Oke, kalau kita perhatiin, kalau misalnya dia memang lockdown, saham-saham apa sih yang menarik untuk potensi naik ya? Kita perhatiin saham-saham yang berhubungan dengan digital. Nah, nanti minggu ini gue akan kasih rekomendasi saham-saham yang menarik, yang berpotensi untuk naik kalau misalnya Indonesia lockdown. Dan saham-saham apa sih yang harus kalian hindari kalau Indonesia beneran lockdown? Oke, kita lihat pergerakan IHSG. Ini menurun ya sebenarnya minggu lalu karena kita perhatiin kasus COVID juga meningkat. Cuma memang pada saat ini, pada sampai tanggal 17, saham-saham yang kita hold udah lama itu juga masih ada koreksi sedikit, cuma nggak signifikan. Masih santai aja levelnya. Oke, masih di level yang santai. Tapi kemarin hari Jumat dibanting sampai nutup gap. Oke, di sini ada gap satu ya. Dan nutup, dia mantul balik di sesi kedua. Kita perhatiin 15 menitnya. Ini sesi 2 mantul terus. Naik terus hijau semua. Oke, sebenarnya ini sebuah pertanda yang lumayan bagus karena berarti ketika dia udah nutup gap, ketika candlenya udah nutup gap, potensi untuk dia untuk rebound lagi lumayan ada. Oke. Nah, kekhawatiran gua adalah besok pagi hari Senin pagi kemungkinan IHSG bakal drop dulu. Kenapa? Banyaknya panic selling di mana banyak yang ngomong COVID nih, COVID naik. Jadi kemungkinan bisa panic selling bisa turun. Tapi untuk mingguannya range gua IHSG bakal bergerak di level 5947 sampai 6113. Nah, ini resisten yang lumayan kuat di sini 6113. Kalau misalkan bisa di break, menurut gue ini bakal menarik banget IHSG bisa ngetes lagi di sekitar sini 6230. Oke. Cuma ini masih nanti aja, kalau udah di break baru kita bahas. Cuma untuk minggu depan kemungkinan bakal sideways. Oke. Dijaga-jaga kalau IHSG break 5947 ini lumayan bahaya. Ya, ini lumayan bahaya karena kemungkinan IHSG bisa drop lagi sampai ke sekitar 5800. Ya. Jadi untuk sekarang posisi saham kita boleh hold, nggak masalah, karena beberapa juga belum break support. Support yang gue kasih itu, cut loss yang gue kasih atau TP yang gue kasih itu biasa gue patokin pada closing. Cuma kalau kita perhatiin hari terakhir kemarin sesi 2 itu rata-rata tutup di support. Jadi masih aman. Oke, kita perhatiin hari Senin besok. Besok pagi saran gue jangan panik. Yang nonton video ini telat, nasib kalian nggak masalah. Cuma bagi gue, menurut gue besok pagi sih bakal turun. Semoga gue salah. Semoga langsung naik hijau terbang. Oke, itu harapan kita. Nah, untuk minggu lalu sekalipun sebenarnya rekomendasi ini banyak yang lumayan cut loss ya. Kita perhatiin ACST juga cut loss. ACST kemarin waktu hari Senin gue rekomend tuh sebenarnya ada BK masuk, cuma ternyata hari Seninnya BK jualan barang, dia cut loss, udah kena dan bahkan break bikin new low. Ini harusnya jangan disentuh lagi saham begini. Kenapa? Dia bikin new low, ini harusnya ada potensi untuk double bottom, tapi dia malah break, malah turun lagi. Oke, jadi kemungkinan bisa koreksi ke sekitar 190. Agak riskan. Jadi kita cut loss saja. Oke. Sorry. 183. Ini dikurangi, sorry ya. Oke. Begini ya.
83. Oh, oke. Cut loss di 244 ya. Oke. Ini bisa dapat di bawah. Oke, BRMS ini juga nggak kuat naik ya kemarin ya. Kita lihat pada 1 minggu perfect downtrend, padahal sideways-nya udah, ini sideways-nya di break nih. Ini ada satu sideways di 91. Nah, cuma ada di break. Jadi bikin new low lagi, harusnya kita cut loss. Nah, bagi kalian yang masih pegang, yang masih nyangkut, ini support terakhir di 87. Oke, kalau misalnya besok di break, closing di bawah sini, saran gua lepas aja. Bagi yang masih nyangkut ya. Oke. Ini gua turunin ke cut loss 90. Oke. MNCN juga, MNCN semua saham MNC patah trennya. Jelas cut loss. Ini kemungkinan bisa membentuk double bottom di 905. Oke. 95. Oke, WSKT. Nah, WSKT juga sama. Nah, tapi WSKT ini ada support terakhir di 945 ya. Ini potensi double bottom juga. Oke, jadi bagi kalian yang mau spekulasi untuk beli, silakan cut loss jika break di 945. Ini udah cut loss duluan. Oke. Sama Zing satu-satunya yang dapat TP ya. Oke, dapat tanggal sampai 16. Oke, di sini. Hai, 156. Zing. Jadi overall cuan dari Zing sebenarnya bisa nutupin untuk yang lain, cuma gue tahu juga nggak semua orang bisa dapat jual Zing di 156 ya. Jadi ya nggak masalah, kita bikin 154 juga nggak apa-apa. Masih cuan tipis. Kita bandingin sama IHSG minggu ini. Minggu ini IHSG dari tanggal 14 ya turun sekitar 1,73%. Ya, 1,7%. Dan kita masih profit 0,16%. Jadi so far masih oke. Nah, saham mingguan ini gue saranin jangan ngambil di high, jangan ngambil di atas. Oke, kalau mau ngambil di atas sekalipun jangan langsung hajar semua, dicicil, turun ke bawah beli, turun bawah beli, turun bawah beli. Oke. Kita perhati kondisi market juga. Kalau pagi udah opennya turun, udah santai aja, belinya di bawah. Jangan buru-buru untuk entry. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham. Oke, yang pertama Same. Nah, kenapa gue melihat Same ini menarik ya? Pada sideways-nya jelas banget nih, bolak-balik doang, nggak kemana-mana. Karena Same itu ada issue tanggal 26 ya, ada issue tanggal 26. Biasa sih saham-saham yang udah mulai issue tuh cenderung bisa naik. Nah, kalau kita gambarin sebuah downtrendnya, oke. Nah, ini kalau misalnya bisa di break, ini sebenarnya bagus banget kalau bisa di break ke atas ya. Dari sini dia bisa break ke atas tuh menarik banget sebenarnya. Cuma ya kita perhatiin besok. Ini potensi untuk rebound sih masih ada. Oke, kita boleh entry Same. Ini udah gue kasih angkanya di 510. Oke, ini ada satu support. Oke, kalau misalkan bisa dapat di bawah di 500 itu sebenarnya bagus banget ya. 500 sampai 520 terserah. 500 ya, gue revisi dikit. 500. Cut loss-nya di 498, nggak usah terlalu jauh, tapi perhatiin cut loss-nya harus waktu closing ya, karena 500 support yang lumayan kuat. Kalau misalnya di break closing di bawah sana baru dijual ya. Kalau 498. Nah, TP1 dan TP2 kita lihat ada resistennya di ini, di high-nya 545. Oke, dan juga di sini 565. Oke, untuk Same ini ya. Kedua ada Agro. Nah, Agro ini menarik banget. Ini kemarin, ini garis gua kalau banyak kali bisa lihat sendiri ya. Ini karena banyak banget yang di break. Gua refresh dulu. Oke. Nah, pertama uptrend jelas banget, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Oke. Kedua, downtrendnya udah di break. Ketiga, kemarin bikin sebuah flag, udah di break juga. Otomatis targetnya adalah garis dari sini ke sini. Ini kita pindahin ke atas. Nah, ini sebagai targetnya. Oke, ini di sekitar level 1500. Cuma nanti aja nggak apa-apa. Kita perhatiin resisten dan support aja. Oke. Nah, sekarang Agro support ada di 1285. Ya, kalau kita perhatiin apakah bisa di entry. Kalau menurut gue ini masih possible. Masih bisa di entry untuk Agro. Oke, karena kayak gue bilang besok pagi kemungkinan bisa turun, jadi kita entry di level agak bawah aja. 1270 ya. 1270 sampai 1310. Ya,
13.10. Jadi nggak usah buru-buru untuk entry, santai aja. Karena kalau misalnya menurut gua sih masih bisa potensi untuk koreksi dulu di sana, kalian baru tampung. Jangan langsung di HK di atas. Ya. Cut loss. Cut loss kalau dia break 12.70 berarti di 12.60. Oke. 12.60. Ya, atau support 12.55 aja. Oke. TP1 di 13.80. 13.80 ya. 13.15 tadi. 13.80 di sini ya. Yang ada garis ini ya kalau kalian perhatiin. Oke. TP2 di 14.15 di Fibonacci nomor 1. Oke. Itu untuk agro. Nah, yang ketiga ASA. Nah, kenapa gue ngerasa ASA ini menarik? Kalau misalkan kalian perhatiin, memang bakal ada lockdown atau pembatasan jarak, otomatis seperti antar aja, itu e-commerce mulai jalan lagi. Jadi menurut gue ASA ini potensinya lumayan oke. Nah, kita boleh entry ASA di 2250 ya. 2250 sampai di level 2300. Oke. 2240 aja deh, 2240 lebih bawah. Oke. Nah, cut loss di 2220. Ini Fibonacci-nya. Sorry, ini MA20, kita turunin satu lagi, 2210. Oke. TP1 ini oke. 2380. Oke. TP1 langsung aja di atas 2480. TP2 di 2600. Tanggung. Nah, cuman kalau misalnya mau yang deket 2380 ini oke. Untuk short term trading ya. 2380, 2480. Oke, yang keempat Power. Nah, Power ini sebenarnya saham yang untuk dividen oke ya, karena bagi dividen setahun berapa kali lumayan juga. Oke. Nah. Oke. Nah, Power dia membentuk double bottom. Ini sebenarnya cuma spekulasi supaya dia rebound ketika double bottomnya. Jadi kita spekulasi beli, kita ngambil short trade ya. Jadi kita boleh enter Power di 650 sampai 660. Cut loss-nya kalau dia break 650 ya, berarti di sekitar 645. Oke. TP1 dan TP2 680 di sini. Di MA20-nya dan 705. Oke, terakhir ada saham Excel. Nah, kalau misalkan memang terjadi lockdown, otomatis telekomunikasi masih bakal berjalan ya. Oke, Excel kita boleh entry di 2470 ya, di low-nya kemarin 2470 sampai 2540. Nah, di Fibonacci-nya ya. Oke, cut loss di 2450. 2 di bawah. TP1 kita bikin di 2680 aja. High-nya karena gue rasa Excel ini bakal potensi untuk ngetes di resistennya di sini. Kalau di break ini sebenarnya menarik banget. Dia bisa ngetes mungkin sampai 2940. Cuma TP2 kita set di 2840. Oke. Jadi gitu aja untuk minggu depan. Semoga saham-saham ini bisa memberikan kalian cuan pada situasi COVID yang lumayan naik ini, ya. Dan gue ingatin sekali lagi, kalau misalkan memang lockdown, saham-saham konstruksi seperti WSKT, ya Wika itu lebih baik dihindari dulu. Ini kalau kalian perhatiin Wika juga dropnya dibantingnya sadis juga nih ya, bikin new low lagi. Nah, itu sampai ke 1000 dulu nih. Nah, terus saham-saham seperti APLN karena APLN ada mall ya, CP gituan. Nah, saham-saham yang ada mall kalau misalnya memang ada lockdown otomatis bakal dibatasin, pasti bakal dibatasin mallnya, jadi agak hati-hati aja. Sama juga seperti Powon. Nah, Powon ini agak bahaya sebenarnya. Walaupun banyak yang sebut bahwa Powon tuh saham yang invest, saham bagus nih, saham invest. Cuma menurut gua dia bikin new low, dia break 462 ini udah bahaya. Kemungkinan nih bisa nutup gap dulu nih. Powon 434 ya. Baru next kita gambar dari Fibonacci aja, low ke high ya. 446 sekarang di support persis, dia bakal tutup gap 434. Kalau break dia bakal ke 406. Oke, itu aja untuk hari ini. Silakan kalau kalian ada request saham yang mau dibahas, boleh kalian tanya di komen. Oke, itu aja. Terima kasih.